Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para siswa dan siswi kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Qur'an melalui buku Mahir Baca dan Tulis Al-Quran untuk SMP dan sederajat yang diterbitkan oleh penerbit Eka Prima Mandiri. Ini sebuah solusi untuk memberikan pencerahan agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Para siswa dan siswi ya, kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu tentang Gharib Al-Quran. Nah, yang dimaksud dengan Gharib Al-Quran itu tentunya bacaan-bacaan yang agak sedikit di luar kaidah, ya. Di luar kaidah dalam konteks ya, tidak seperti kaidah-kaidah lainnya. Nah, ini namanya Gharib itu bacaan-bacaan yang tidak lazim bahasanya itu ya, secara umum. Nah, ini dalam buku ini begitu sangat runut ya, kemudian diberikan uraian yang mewakili ya, mencukupi tentang bacaan-bacaan Gharib ini. Nah, salah satu bacaan Gharib itu adalah ada sakta, ada tashil, ada ismam, ada naqal ya. Termasuk di sini ada nun wiqayah, ada sifrun dan lain-lainnya. Nah, ini beberapa bacaan yang berkaitan dengan Gharib Al-Quran. Nah, kenapa? Karena dalam membaca Quran itu ya, kita ini harus mengikuti sebuah riwayat. Nah, terutama yang kita baca, khususnya mayoritas umat Islam di Indonesia itu, yaitu membaca Al-Quran berdasarkan riwayat Hafs an Asim, Thoriq Syatibiyah. Nah, inilah termasuk salah satu kelengkapan periwayatannya itu, yaitu berkaitan dengan bacaan-bacaan Gharib Al-Quran. Termasuk tadi ada sakta, ada tashil baina magun ikhal, kemudian ada ismam, ada naqal dan lain-lainnya. Nah, sakta yaitu berhenti selama 2 harkat tanpa mengambil napas. Nah, dalam kajian literatur Quran ini ada yang mempunyai arti berhenti itu 3. Pertama waqaf, kedua sakta, ketiga qoto. Nah, kalau wakaf itu berhenti ya selama beberapa saat untuk melanjutkan bacaan. Nah, kemudian kalau sakta ini berhenti selama 2 harkat tanpa mengambil napas. Kemudian qoto itu adalah berhenti untuk menutup, tidak melanjutkan baca Quran, yang sering kita ditutup dengan Shadaqallahul Azim. Itu adalah bagian daripada qoto ya. Nah, dalam Al-Quran itu ya, dalam riwayat Hafs an Asim Thoriq Syatibiyah itu ada sakta wajib dan sakta sunnah. Nah, sakta wajib itu ada 4 tempat ya. Yang pertama misalnya dari dalam surah Al-Kahfi ya, Al-Kahfi ayat pertama ketika disambung itu wajib sakta. Kemudian pada surah Yasin ayat 52 ya. Kemudian pada surah Al-Qiyamah ayat 27 ya, itu juga dibaca dengan saktah, yaitu menahan napas selama 2 harkat ya. Misalkan contoh dalam surah Yasin ya, kita praktekkan surah Yasin ayat 52, ini contoh saktah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza
Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, di sini kata-kata mim marqadina hadza, nah di atasnya ada kata-kata sakta. Nah, naknya itu dibaca 2 harakat kemudian berhenti selama 2 harakat baru disambung dengan hadza. Mim marqadina hadza. Nah, itu sakta. Kemudian pada surah Al-Kahfi ya, ketika menyambung ayat 1 dan 2 itu juga wajib sakta ya, kata-kata iwaja sama qayyima ya. Di atas iwaja itu ada sakta. Kita contohkan, praktekkan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, ini saktanya iwaja qayyima itu berhenti selama 2 harakat tanpa mengambil napas. Itu namanya sakta. Nah, kemudian pada surah ya, surah Hud ya, surah 11 ayat 41, di situ ada namanya imalah ya. Imalah itu condong ya, antara apa namanya ke ya. Kebetulan di dalam hal ini riwayat Hafs itu imalahnya imalah kubro, jadi ya. Nah, ini kita praktekkan. Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Nah, majrenya itu dibaca imalah, majreha. Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Itu namanya imalah. Kemudian dibaca ismam ya, ada ismam, ada ar-raum ya. Pada surah Yusuf surah 12 ayat 11, nah itu ada 2 cara membaca kata-kata la ta'manna-nya, itu di situ dibaca ismam, berarti didengungkan kemudian dimoncongkan ya, supaya bunyi harakat doma asalnya itu doma la ta'manuna ya. Bagaimana supaya bunyinya itu doma tetapi tidak boleh diberikan harakat doma tetapi bibirnya dimoncongkan, itu namanya ismam ya. Kita praktekkan. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Kemudian tasil baina-baina ya, ma'al godat nikhol, yaitu pada surah Fusilat surah 41 ayat 44 ya. Ayat 44 di situ kata-kata a'jamiyun itu tidak boleh ya dibaca dengan a'jamiyun, tidak boleh juga dibaca dengan ha'jamiyun, tetapi tasil diseret pasti itu seperti itu. Nah, kita praktekkan. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Nah, itu tasil baina-baina ma'al ghair dikhal, dibacanya a'jamiyyun wa arabi ya. Kemudian nakal ya, nakal yaitu memindahkan harakat hamzah ya pada huruf sebelumnya, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 11 ya. Di sini dijelaskan yaitu bi'salismul fusuqu ba'dal iman ya. Asalnya tuh bi'sal ismu, jadi dibaca bi'salismu. Itu namanya nakal ya, memindahkan harakat hamzah ya pada huruf sebelumnya ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, demikian seterusnya, ini berkaitan dengan bacaan Gharib Al-Quran ya. Nah, tentunya ada juga ya sebuah buku yang sangat lengkap ya, termasuk merujuk kepada buku ini juga. Itu menunjukkan betapa pentingnya untuk kita
mengetahui, memahami bacaan-bacaan gharib Al-Quran ini, karena ini berkaitan dengan kesempurnaan bacaan kita, ya, khususnya merujuk pada bacaan Al-Quran riwayat Hafs an Asim Thoriq Syatibiyah. Baik, untuk melengkapi materi ini tentunya kita praktekkan, ya, membaca surah Al-Kahfi ayat 34 sampai 41, ya, menunjukkan sebagian bacaan gharibah. Juga tentunya kita terus mengingat yang berkaitan dengan ilmu tajwidnya, ya, hukum-hukum yang telah kita pelajari, ya, bacaan idghamnya, ikhfanya, mad-madnya, ya, kita praktekkan, ya. Mari kita lihat bukunya, kemudian lihat juga mushaf Al-Qur'annya yang surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf ayat 34 sampai 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Ini beberapa uraian singkat tentang gharib Al-Quran, yaitu harus betul-betul kita pahami, ya, baik dari sisi teorinya maupun mempraktekannya, sehingga kita betul-betul mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.